Okay, good morning. How are you? Okay, very good. Please sit down. Silakan duduk. Before studying, let's pray together. Pray, begin. Amen. Okay, thank you very much, Ayunda. All of students are attend today. Apakah semuanya hadir hari ini? Is there anyone absent? Ada yang tidak hadir? Okay, semua hadir ya. Who still remember our last subject? Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Oke, apa Ayunda? Adjective. Apa lagi yang dimaksud dengan adjective? Oke, kata sifat dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat. Coba kalau saya bilang hello, bilang apa? Oke, coba hello. Oke, good. Ya, semangat ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak Guru akan memberikan pretest dulu. Ini ada soal yang kalian harus kerjakan. Pak Guru akan memberikan kesempatan kalian 5 minutes ya, 5 minutes to do this task ya. Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan diperhatikan. Yaitu yang pertama, dengan menayangkan video, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial dengan materi pembelajaran, memberi dan meminta informasi terkait deskripsi orang dengan benar. Yang kedua yaitu melalui penyajian teks deskriptif. Now we are going to watch a video. Silakan perhatikan. My name is Lola, and I am 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. I have long, curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red. That's why I love wearing red clothes. What do you think about the video? Bagaimana menurut kalian tentang video itu? Menarik? Interesting? Okay. What are the speaker talking about? Characteristic of people. Okay, good. Characteristic of people. Ciri-ciri orang. Okay, that's in the video. Ada banyak kata-kata sifat yang dapat kita temukan di dalam video itu. Nah, what do you think we are going to learn today? What do you think we are going to learn today? Menurut kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Anyone know? Okay, describing people. Okay, jadi hari ini we are going to study how to describe people. Bagaimana kita mendeskripsikan seseorang. Describing people itu kita gunakan atau kita ungkapkan di dalam teks yang disebut dengan descriptive text. Ini misalnya descriptive text ini. Apa yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text is a text that contain the description of an object, which is an animal, place, people, thing, or etc. Nah, communicative purpose of descriptive text is to describe particular participant. Okay, social function of descriptive text di sini. The social function of descriptive text of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Kemudian structure of descriptive text, struktur daripada descriptive text ada dua, there are two. Yang pertama yaitu identification. Oke, apa yang dimaksud dengan identification? Ya, identification adalah pendahuluan yang berupa gambaran umum tentang suatu topik. Kemudian yang kedua yaitu description. Oke. Apa yang dimaksud dengan description? Description yaitu berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat atau orang yang dideskripsikan. Misalnya apa? Sifat-sifat, tampilan fisik, dan hal lain yang dituliskan dengan spesifik. Itu untuk struktur daripada descriptive text. Descriptive text atau unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kata benda principal spesifik, seperti misalnya my cat, my swing,
monument. Itu adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada teks deskriptif. Yang berikut, pay attention to this text. Silakan perhatikan teks ini. Oke, study the text, artinya pelajari teks berikut. Oke, Alvin is my friend. Alvin adalah teman saya. He is handsome, tall, and well-built. He has straight hair, a pointed nose, and big eyes. People like him because he is helpful and friendly. Alvin likes sports. Nah, from this text, I would like you to answer some questions. But before, tapi sebelumnya, I will divide you into 4 group. Saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya, 4 grup. Oke. Ya, ini bisa langsung jadi kelompok. Ini berapa student? How many students here? There are 5. Oke, 5 students here. 5 students, 5 orang juga di sana, di sini. Oke, 5 orang di sini. Oke, 4 students. Oke, jadi ada 4 kelompok. Nah, sekarang we are going to continue. Kita akan lanjut. We are going to study about others example of descriptive text. Kita akan belajar tentang descriptive text yang lain. Anyone want to read this text? Ada yang membacakan teks ini? My father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yunda. Saya. Luar biasa. Nah, dari teks-teks yang tadi kita sudah pelajari itu, please complete the worksheet I have given to you. Berdasarkan teks yang ada di depan atau yang ada di dalam buku cetak kalian sendiri. Silakan. Sick. But she is more than 40 years old. Ya, 40 years old, but her skin is smooth. Oke, seterusnya. Oke, kemudian okay, she is smart and very friendly. She is smart and friendly. Her English is very good and very clear. Yeah. She speaks English to okay. Nanti kalau ada susah kita jawab ya. Oke. Proses bisa mengikuti tadi yang ada di layar nanti. Bisa ya? Ikuti. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. A is Naval Bowser from the climate day. Oke, give applause to group 1. Pak Guru. She is smart and very friendly. Her English is very good and very clear. She speaks English to us and we speak English to her too. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Pak Guru. Sudah yang berikut. She exercise almost every day. Oke. Nah, dari beberapa teks yang tadi kita sudah pelajari itu, kita sudah bisa mengetahui perbedaan-perbedaan daripada unsur kebahasaan yang digunakan di dalam setiap teksnya. Kemudian di dalam teks itu juga kalian sudah bisa melihat sendiri
yang mana yang termasuk ke dalam identification, kemudian ada description. Tadi Pak Guru sudah jelaskan apa di identification tadi. Siapa yang masih ingat identification tadi yang Pak Guru tuliskan depan? Ya. Oke, identification yaitu gambaran umum tentang objek atau orang atau hewan yang akan dideskripsikan. Sedangkan deskripsinya tadi itu sudah jelas, deskripsinya adalah, ayo siapa yang ingat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh benda atau yang orang deskripsikan, misalnya sifat-sifatnya. Sekarang dari beberapa teks yang kita sudah pelajari tadi itu, kalian juga akan mengerjakan sebuah tugas. Ini akan menjadi proyek kalian. Oke, I will give you a project. Saya akan memberikan sebuah proyek. Proyek ini akan kita kerjakan selama 2 kali pertemuan mulai dari hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Oke, proyek apa yang akan kalian kerjakan? Dengarkan baik-baik, Pak Guru akan sampaikan supaya nanti tidak bingung. Yaitu tentang describing people. Nah ini perhatikan, ada beberapa tahapan yang akan kalian kerjakan di sini. Yaitu yang pertama, you are going to collect the data about physical and personality of adjective of people, ya. Kalian akan mengumpulkan data-data tentang tampilan-tampilan fisik, kemudian kepribadian daripada orang. Nah, khusus untuk pembelajaran kita ini, untuk proyek kita, Pak Guru akan minta kalian menentukan dalam kelompok kalian, atau bisa juga menggunakan teman dari kelompok kalian yang lain. Kalian tentukan 2 orang, kemudian kalian deskripsikan. Bisa dimengerti ya? Contohnya dari kelompok 1, kelompok 3. Misalnya kelompok 3 mengatakan, bagaimana kalau kita pilih si Like? Kita akan deskripsikan dia. Nah, berarti kalian akan mencari tahu tentang ciri-ciri fisik daripada Like. Dia seperti bagaimana? Rambutnya, hidungnya, matanya, kemudian tinggi badannya seperti bagaimana, kemudian kepribadiannya seperti apa? Apakah dia baik, apakah dia sombong, apakah dia pintar dan sebagainya. Nah, itu akan kalian isi ke dalam tabel ini. Kalian akan deskripsikan, kalian akan tulis deskripsinya dalam bentuk descriptive text. Silakan ditulis dulu anggota kelompoknya, kemudian nama kelompoknya. Silakan. Itu kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, oke. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang how to describe people. Beberapa teks tadi kita sudah pelajari. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fungsi sosial daripada descriptive text. Dan berikut kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaan daripada descriptive text. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan? Ayo, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Any question? Ya, silakan. Ya, itu nanti kalian akan buat teksnya di situ. Ya, di sini katakan make a descriptive text based on the data you have found. Jadi dari data-data yang kalian sudah temukan tadi itu, kita akan buat dalam bentuk kalimat. Kemudian kita uraikan menjadi sebuah teks. Saya kira cukup untuk hari ini dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Oke. Dan pertemuan berikutnya itu kita akan kembali untuk belajar tentang descriptive text, dan khususnya kalian akan mengerjakan project yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, anyone can lead us for pray? Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke. Mari kita berdoa. Kita mulai. Amin. Okay, thank you very much. See you next time.